Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Yes, hari ini akhirnya Fortuner mendapatkan facelift yang mana tidak mau ketinggalan dari rivalnya yang juga baru mendapatkan facelift di Gias lalu. Dan menurut kami, strategi dari Toyota sangat jitu sekali dengan memberikan facelift dengan tampang seperti ini. Kami tahu, mungkin kalau para CVT sudah pada tahu ya, dengan tampang seperti ini adalah sebuah varian yang sudah meluncur terlebih dulu di Thailand dengan nama Legender. Dan juga kita banyak juga orang yang sudah berhasil membuat tampang seperti ini dengan ya park and play, body kitnya dirubah segala macamnya, sudah banyak yang merubah seperti itu. Tapi menurut kami ubahan seperti ini untuk Toyota untuk visi Fortuner ini ada strategi jitu. Seperti apa? Dan apa strategi jitu yang kami maksud? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di New Toyota Fortuner. Strategi jitu itu adalah supaya menahan harga bekas dari Toyota Fortuner tidak terlalu jauh jatuhnya. Yes, ubahan pelan-pelan yang diberikan Toyota dari mulai yang facelift pertama, facelift kedua, facelift pertama yang seperti ini, kedua, dan yang akhirnya menjadi seperti ini ya. Waktu pertama sebenarnya slide banget karena tambahan varian TRD yang mana tahun 2019, 2021 juga akhirnya major. Dia dapat varian VRZ dan GR gitu ya. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Sejatinya tampang seperti ini sudah lebih dulu keluar di Thailand tahun 2021 juga. Yang mana ini namanya varian Legender gitu. Oke, apa aja sih yang berubah? Kini yang mendapatkan tambahan ubahan yaitu adalah varian 4x2 2800 yang sebegini tampangnya. Terus ada yang varian GR Parts yang juga tampangnya seperti ini lebih maco lagi dengan body kitnya, tapi sebenarnya bukan GR Sport, itu namanya GR Parts gitu ya. Dan yang ini varian 4x4 yang GR Sport. Yang GR Sport hanya yang varian 4x4 saja. Sekarang tampangnya mirip dengan Legender. LED RL-nya L banyak seperti ini dengan lampu proyektor LED, sudah B-beam juga bagus. Fog lamp-nya juga proyektor LED. Sen-nya sudah sequential pada bagian bawah sini. Jadi LED DRL ketika menyala, atas bawah nyala, tapi begitu dinyalakan sen-nya dia ada kayak sequential-nya gitu. Keren banget. Di depan nih, grillnya sekarang tidak menyatu langsung ke bawah, tapi dipisahkan sebuah body panel seperti ini. Dengan logo Toyotanya sekarang tidak timbul lagi, karena sekarang sudah ada Toyota Safety Sense-nya. Ini ada untuk fungsi Dynamic Radar Cruise Control atau Adaptive Cruise Control di sini. Dan begitu pula juga sudah ada kamera di bagian atas sana. Gitu. Nah, body kit di bawah ini untuk varian yang GR Sport, tapi juga didapatkan di varian yang GR Parts 4x2-nya juga. Begitu. Nah, bagian samping, dia tidak lagi menggunakan plastik cladding. Biasanya kan di sini plastik cladding, tapi dibelikan warna sewarna body. Dan ini bagus banget ya pembuatannya. Tapi memang jujur kalau kalian lihat secara detail, videografer agak maju dikit. Agak mencong dikit guys. Ya, nggak apa-apa. Mungkin batch awal. Nanti pas kalian dapat konsumen yang beli, udah lurus tuh biasanya. Nah, ini tampangnya warnanya tuh dia meskipun warna putih, tapi dia kayak agak sedikit ada matte-nya gitu dikit. Dan yang khusus yang varian GR Sport, dia langsung dapet yang dual tone seperti ini. Dengan spion yang diberikan warna hitam dan aksen karbon. Wah, keren banget. Untuk varian yang 4x4 ini juga sudah diberikan kamera 360 di sininya. Velgnya, dia menggunakan velg yang bertanduk gitu, palangnya banyak. 265 60 R18. Dia menggunakan 18 inci. Dan dia suspensinya untuk yang varian 4x4 GR Sport ini udah di-tuning khusus suspensi dari GR. Jadi bukan cuma sekedar varian GR aja, tapi even sampai suspensinya sudah di-tuning dari divisi sportnya Toyota, yaitu Gazoo Racing. Keren. Footstep-nya diberikan warna hitam seperti ini, dan untuk handle-nya sudah diberikan pelapis warna gelap seperti ini. Dengan kuncinya sudah keyless entry juga. Bagus. Ini atapnya ya, dual tone, dia sudah ada segini, dan karena varian 4x4, lihat nih, sudah ada logo Tetra Drive-nya. Karena itu adalah nama sistem 4x4-nya Toyota. Bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya.
Sejatinya kalau bagian belakang nggak terlalu banyak perubahan. Karena memang sejatinya ini facelift yang ini itu udah ada duluan di Thailand gitu, muka legender. Jadi Toyota tahu betul karena pelan-pelan jaga-jaga rivalnya ngasih facelift. Bener, rivalnya ngasih facelift, dia tinggal masukin aja varian legendernya ya kan. Tapi dibikin seakan-akan ini adalah varian baru atau new faceliftnya gitu. Jadi belakangnya lampunya masih sama nih tahun 2021. Dia sudah sequential juga, dia melipat seperti ini. Itu masih sama persis dengan yang generasi sebelumnya atau yang pre-facelift. Dia 2800 GR ya. Seperti kami bilang juga, yang sekarang yang dijual dari VRZ, GR Part sampai GR Sport itu semuanya sudah 2800 cc. Jadi kalau kalian mendapatkan yang varian 2400 itu hanya tersedia di varian G dan itu statusnya spot order saja. Karena memang peminatnya lebih banyak ternyata yang 2800 kata orang Toyotanya. Dan yes, dari dulu juga orang Indonesia selalu request yang varian 2400 dong, 2400 dong, 2800 dong, 2800 dong. 1GD dong, 1GD gitu ya. Karena mesinnya sangat powerful sekali. Di belakang dia juga sudah dilengkapi dengan power tailgate pastinya. Tidak terlalu banyak perubahan dari sisi bagasi. Dia masih sama ya, masih ada net, cargo net seperti ini. Dia karpet dan pelipatannya juga masih ke samping. Nih ya, CVT. Wah. Ini agak cukup rumit. Jadi kalau ini, nah ini seperti ini. Tapi kalau kalian bagasi sih saya paling nggak terlalu banyak. Oh ini belum kebuka. Oke. Sisa bagasinya nggak terlalu panjang, paling segini saja. Tapi kalau kalian mau melipat, tinggal tarik yang bagian ini sih Vitis. Nah, terus langsung sini, sangkutin bagian ini deh. Bagus. Ya, tapi bagasinya, kalau dibandingkan dengan rivalnya, dia memang kalah panjang, tapi dia lebih lebar sebenarnya secara bagasi. Cuma lemahnya, kalau bagasinya baris 3 dilipat, dia dilipatnya ke sana, jadi kaca pilar bagian D-nya ini ketutup. Jadi visibilitas agak sedikit terganggu. Gitu. Ya, nanti masih bagasi kita udah sering bahas, since dimensinya juga ada perubahan sama sekali dari Fortuner ini. Kita bagian interior. Nah, ini dia interiornya yang varian VRZ biasa. Nah, tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk memesan Fortuner terbaru ini sudah bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, lanjutkan. Ini dia yang varian VRZ biasa. Kalau kalian perhatikan, interiornya, plafonnya semuanya warna terang. Which is sebenarnya menurut kami harusnya seperti ini plafonnya. Karena begitu tadi kami coba yang di GR Sport, itu gelap banget karena atapnya warnanya hitam. Itu membuat rasanya lebih sempit rasanya di dalam mobil sini gitu. Tapi ya preferensi masing-masing. Memang kalau yang hitam pasti lebih mewah. Nah, di belakang sini dia sekarang tetap ada armrest. Armrestnya mirip ya sama Fortuner sebelumnya, seperti ini. Terus juga ya kalau kalian perhatikan jahitan-jahitan di sini tuh warnanya putih, tidak ada emboss GR-nya, sudah ada headrest tengah. Terus juga ya 12 volt socket di sini. Ya. Dan dia sudah tri-zone climate control, jadi belakang bisa terpisah dengan yang bagian depan. Jadi dua, ya ada AC belakang double blower lah, AC di belakang sini. Lampu belakang sudah LED dan layar entertainment-nya mirip lah seperti yang varian GR Sport juga, sudah besar banget di sini ya. Tapi sayangnya karena since yang di sini spionnya masih belum pakai kamera. Nah, kalau once ini nyala, kalian perhatikan ya. Nah, layarnya yang ke belakang itu spionnya akan kehalangan ini. Jadi kalau ada yang lagi nonton di belakang akan ganggu banget. Ya kalau saran kami sih ganti varian yang ganti spion yang sudah digital gitu ya. Ya XL7 aja ada gitu. Sisanya seperti bagian door trim sama semua ya. All auto, power window, semuanya sama. Terus juga door trimnya semuanya sama. Nggak ada perbedaan yang varian VRZ ini. Paling dia memang joknya sedikit lebih gelap. Kalau dulu kan dibuat agak coklat gitu. Ini ya interior depannya yang varian VRZ biasa. Kalian perhatikan. Abis ini kita akan ke varian yang 4x4 GR Sport. Nah ini interior ya depannya ya. Kalau itu warnanya masih biru tuh.
Oh, ini dengan pedal shift. Dia juga sudah ada wireless charging dan layar head unitnya juga sudah baru. Bagus. Sudah support Apple CarPlay dan Android Auto juga sama. Oke, kita akan ke varian yang GR Sport 4x4. Let's go. Oke, ini dia kita di interiornya yang varian interior depannya dari yang varian GR Sport 4x4. Jadi ya sebenarnya kalau secara layout dashboard gak ada perbedaan sama sekali ya. Tetap sama desainnya, segala macamnya. Paling penggunaan materialnya agak sedikit berbeda. Di varian GR Sport ini dia bahkan sudah ada center ini ya, pointernya di bagian tengah sini, di bagian sini warna merah. Terus juga ada jahitan merah di sini dan ada logo GR di bagian tengah sini. Overall desain setirnya sebenarnya semua masih sama. Dia sudah ada pedal shift di belakangnya, cruise control di sini, dan dia juga sudah ada fungsi untuk Toyota Safety Sense-nya juga di sini. Bagus. Dia juga sudah ada untuk lane keeping assist ada di sebelah sini nih, kanan. Lane departure warning. Dan forward collision mitigation pengaktifannya juga ada di kanan setir sini. Gitu. Overall desain speedometer juga masih sama. Jarumnya aja paling sekarang beda. Dia warna merah. Dia masih jujur masih kalah ya sebenarnya sama si rivalnya si Pajero Sport yang sudah pakai speedometer full digital dari facelift sebelumnya. Walaupun sebenarnya Pajero agak downgrade ya digitalnya. Tapi ya at least masih lebih better dari mobil ini. Yang bagus dari mobil ini paling dia sekarang sudah ada penanda setirnya lurus atau enggak. Jadi emang dari dulu sudah ada. AC-nya sudah dual zone climate control sekarang bagus. Dan nih tuas 4x4-nya ada di sebelah sini guys. Nih ya. Dan sudah ada wireless charging di depan sini. Ruang penyimpanan 2 cup holder. Terus mode berkendara, eco, normal dan sport nih ada di tengah sini. Bagus dan mode lock diff-nya, diff lock-nya di sebelah sini dan traction control-nya di sini juga. Ada ruang kacamata dan ini lampunya sudah LED ya, bagus. Dari dulu sudah LED. Tapi untuk lampu sun visor-nya dia masih halogen biasa, bohlam. Oh, untuk bahan material joknya dia atasnya kulit dengan emboss GR nih di bagian atas ini. Tapi di bagian tengah sini dia diberikan aksen sweat gitu ya. Jadi biar tetap dingin, sporty dan yang kami perhatikan sekarang bolster kanan kirinya semakin besar. Nih, jadi yang di bagian bahu makin besar dan di bagian yang menangkang punggung kita juga makin besar. Jadi enak nih untuk berkendara kanan dan kiri ini pas banget posisi duduknya bisa membuat kita sangat pas ya. Dan ya ini sekarang dia juga sudah mendapatkan layar entertainment dan seperti like Veloz dan juga adik-adiknya membuka penutupannya ke depan. Jadi sekarang kalau ngebuka ke belakang gini. Nah, tapi kan spionnya kehalang nih ibaratnya. Nah, tapi spionnya sekarang sudah digital nih guys. Jadi dengan kita membuka ini spionnya tidak akan terhalang layar yang lagi kita buka gitu. Ini masih bisa melihat ke belakang karena spionnya sudah digital dan ini clear banget seperti layaknya di Alphard dan bisa dipakai untuk record juga karena memang sudah bisa sebagai DVR juga. Ruang penyimpanan seperti ini ada, belakang sini juga sudah ada gitu. Ya overall sih nothing much perbedaan, dia juga masih menggunakan parking brake yang seperti ini, masih manly sih, manly ya jujur. Dan set suspensi kami harus coba lagi karena jujur kalau kami pribadi lebih suka set suspensinya Fortuner nih sebelumnya dibanding Pajero Sport. Nah sekarang katanya yang ini di-tune nih dari GR. Apa yang beda nantinya? Semoga kita bisa segera langsung merasakan mobil ini. Tapi kita bahas dulu bagian mesinnya. Nah ini dia varian mesinnya, sama ya. Meskipun sekarang harganya yang paling tinggi sekarang udah 761 juta, masih pakai tangkai. Gak apa-apa, biar kalau dibawa ke hutan, kalau rusak nggak nyesain. Nah sini sekarang mesinnya sama, masih tetap 1GD FTV dengan kapasitas mesin 2790-an atau 2800 liter, 2,8 liter. Tenaganya 204 PS dan torsinya 500 Nm. Nah itu yang dicari. Dan tenaga itu dialihkan ke 4 rodanya karena 4x4 ke melalui transmisi 6 percepatan yang sudah ada pedal shiftnya. Gitu. Bang yang 2400 kemana bang? Masih ada, tapi sekarang memang sudah sangat dibatasi produksinya. Jadi hanya di varian G saja dan itu pun statusnya spot order. Jadi nggak kayak dulu 2400 yang menjadi dominasi ya penjualan. Sekarang 2800 beriringnya sekarang makin kesini, orang lebih pilih yang 2800 dan 2400 memang sekarang sudah sedikit peminatnya.
paling peminatnya orang-orang yang pakainya di daerah-daerah yang sulit terjangkau diesel dengan bahan yang bagus gitu ya. Kalau sedangkan mobil ini memang wajib pakai Dexlite ke atas. Karena memang sudah kita akan tanda tangan ketika kita delivery order dari mobil ini. Kalau tidak akan void gitu. Oke. Ini dia Fortuner terbaru, Fortuner facelift. Ada yang varian VRZ yang tampangnya seperti ini, ada yang varian GR Part yang 4x2 dengan tampang seperti ini, dan ada yang 4x4 yang GR Sport seperti ini. Jadi perbedaannya paling yang VRZ itu 4x2 dengan tampang yang lebih standar, dengan ya GR Parts itu dengan tampang yang lebih agresif, dan menurut kami dari 3 varian yang ditampilkan Toyota di sini, varian 4x2 GR Parts lah yang akan menjadi varian paling laris. Karena itu orang Indonesia mendapatkan sportinya, tapi fungsinya semuanya udah dapet. Karena belum tentu semuanya membutuhkan varian 4x4 seperti ini. Walaupun set suspensi bagian belakangnya sudah ada sedikit perubahan. Gitu. Kalau varian Civities, lebih suka yang mana dari 3 varian yang ditampilkan Toyota di sini? VRZ 4x2, 4x2 GR Sports, atau yang 4x2 4x4? Tulis kolom komentar ya. Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk memesan Toyota Fortuner terbaru, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami segenap tim CVT Indonesia pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.